Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Afifah dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut juga MPR. Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. A. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. C. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut juga DPR. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi legislasi. Fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. B. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). C. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak antara lain sebagai berikut. A. Hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. B. Hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu, pemerintahan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. C. Hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya, atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR, maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. 3. Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. 4. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. 4. Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucap janji dan dilantik oleh Ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Mahkamah Agung atau MA. Kewajiban dalam wewenang Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut. A. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. B. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. C. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. 6. Mahkamah Konstitusi atau yang sering disebut MK. Sesuai dengan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, maka wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut. 1. A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
C. Memutuskan pembubaran partai politik. D. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. E. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. 7. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang berikut ini. A. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. B. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya atau kurangnya saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.